Adik-adik, pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang hukum benda dan e-commerce di mata kuliah kita di aspek hukum dalam bisnis. Benda dalam hukum perdata ini diatur dalam buku 2 di BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan tentang hukum benda di dalam buku 2 BW mempergunakan sistem tertutup. Artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain yang telah diatur dalam undang-undang ini. Di semester 3 kan kemarin saya terangkan ini juga ya. Ini saya kelas balik sebelum saya tambahi supaya tetap ingat tentang hukum benda. Selain itu, hukum benda ini bersifat memaksa Duijenrechts, artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Dalam hukum perdata, benda bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau dapat diraba oleh panca indera saja, melainkan termasuk juga benda yang tidak berwujud, seperti kekayaan seseorang. Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan termasuk di dalamnya tagihan atau piutang, bunga atas deposito, dan lain sebagainya. Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam buku 2, meskipun pengertian zat dalam BW tidak hanya meliputi benda berwujud saja, namun sebagian besar dari materi buku 2 adalah tentang benda yang mengatur benda yang berwujud. Selain itu, istilah zat di dalam BW tidak selalu berarti benda, tetapi bisa berarti yang lainnya seperti perbuatan hukum, ini di pasal 1792 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau kepentingan di pasal 1354 BW, dan juga berarti kenyataan hukum di dalam pasal 1263 BW. Di pasal 1792 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan hukum apa tadi kemarin? Perbuatan hukum ya di 1792 BW, yang dimaksud perbuatan hukum adalah surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan pada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam pasal 1792 BW yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan pada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Surat kuasa digunakan untuk melimpahkan wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain. Pihak lain nantinya akan mewakili pihak pemilik wewenang dan mempunyai otoritas penuh terhadap objek pelimpahan kuasa sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam surat kuasa. Mengenai keabsahan surat kuasa, pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak. Karena pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa. Di pasal 1354 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kepentingan atau sakwarmening atau perwakilan sukarela. Jika seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapat perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya
untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. Di dalam pasal 1354 BW ini tentang kepentingan, contoh self warning atau perwakilan sukarela, misalkan A adalah seorang karyawan dan memiliki seekor kucing peliharaan yang berada di halaman depan rumahnya. Pada suatu waktu A diharuskan pergi meninggalkan rumah selama 3 hari karena urusan kantor. B merupakan tetangga dari A. Suatu waktu B melintasi rumah A dan melihat kucing peliharaan A dalam keadaan tidak sehat. Lalu dengan inisiatif sendiri, B memberi makan dan minum serta mandikan kucing tersebut. Dan B melakukan zak warmening untuk mengurus kucing peliharaan A. Lalu apakah konsekuensi hukum dari yang telah dilakukan B? Dari ilustrasi tersebut dan berdasarkan pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, B berkewajiban untuk terus merawat kucing peliharaan A sampai dengan A pulang dan dia bisa merawatnya sendiri. Di dalam pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kenyataan hukum, pasal 1263, suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal yang pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi. Dalam hal yang kedua, perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan. Sedangkan syarat tangguh menangguhkan tidak saja akibat hukumnya, tetapi sebetulnya adalah alas hak mengalihkan yang ditangguhkan. Pada asas perbuatan hukumnya telah terjadi dan tidak bersyarat, walaupun perikatan bersyarat dalam artian akibat hukum dari perikatan tersebut, yakni peralihan hak atau prestasi yang ditangguhkan. Contohnya di pasal 1263 tentang kenyataan hukum, ya. A menghibahkan sebuah mobil kepada B apabila B lulus S1. Apabila ternyata A telah menyerahkan mobil atau benda bergerak kepada B, sedangkan syarat tangguh yaitu apabila B lulus S1 belum terpenuhi, B adalah pemegang kedudukan berkuasa atau presiden. Oh, injih, Pak Vincent. Dan akan menjadi pemilik mobil tersebut dengan terpenuhinya syarat tangguh yaitu lulus S1. Dengan kata lain, A masih berhak atas mobil tersebut walaupun mobil tersebut telah dipegang B. Apabila ternyata di kemudian hari dipenuhi syarat tangguhnya B lulus S1, maka B menjadi pemilik atas mobil, sedangkan A menjadi ex pemilik dan telah selesai di dalam melaksanakan prestasi. Dan tidak diperlukan lagi penyerahan khusus atas mobil yang dijanjikan antara A dan B. E-commerce. Pengertian e-commerce, suatu pengantar bisnis digital. Disebutkan bahwa pengertian e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang maupun jasa lewat media elektronik, baik berupa internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa e-commerce adalah
seluruh kegiatan jual beli yang dilakukan lewat media sosial. Saat ini media elektronik sering digunakan untuk transaksi jual beli yaitu internet. Adik-adik, kita ini kan kuliah, belajar, di samping aktivitas kita, misalkan ada yang Gojek, atau ada yang pegawai pemerintahan, pegawai swasta, atau bisnismen. Memang sekolah ini tidak membuat kita bisa menjadi kaya. Tapi dengan sekolah, hidup kita lebih mudah, adik-adik. Coba kita pikir, kita logika, nggih. Dari 2 miliar orang yang tidak sekolah, berapa orang yang seperti Steve Jobs? Hanya beberapa gelintir orang kan, orang yang memiliki talenta dan anugerah seperti Steve Jobs itu. Terus kita pikir lagi, dari jutaan orang yang menjadi direktur saat ini, berapa yang tidak sekolah? Hanya sedikit juga kan? Coba pikir. Jadi tegas, kita sekolah ini bukan untuk jadi apa-apa. Ini memperbesar kemungkinan kita hidup layak, adik-adik. Tidak ada yang menjamin kita hidup lebih layak, lebih bagus dari yang lainnya, tapi memperbesar kemungkinan. Karena itu kita bisa memenuhi kehidupan kita, dan itu tidak ada yang jamin. Jadi mari kita pikir, sekolah apa tidak. Jadi sekolah ini alhamdulillah dipermudah oleh Siti Pemuda. Kita bisa sekolah lewat online. Pada dasarnya menjadi bodoh itu tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu kita masa bodoh. Masa bodoh dengan masa depan kita, masa bodoh dengan lingkungan kita itu tidak boleh. Jadi adik-adik, untuk memperbesar kemungkinan kita menjadi direktur, lebih besar mana? Kita lulusan sarjana, pasca sarjana doktor, atau yang kita tidak sekolah, tidak kuliah. Jadi kesimpulan jadi kesimpulannya ya adik-adik. Pendidikan tinggi ini memang tidak menjamin kita menjadi kaya, tetapi dengan kita berpendidikan tinggi, hidup kita lebih mudah. Sekedar intermezzo tadi, saya lanjutkan ke materi ya, sekedar ya ada petua-petua sedikit untuk memotivasi adik-adik dan saya sendiri. Manfaat e-commerce. Keunggulan atau manfaat e-commerce, pertama, jangkauannya luas, tidak terbatas waktu. Biaya relatif murah, penjual tidak selalu menyediakan stok produk. Keempat, mempermudah pengelolaan transaksi dan pengiriman. Lima, bisa membantu penjual untuk mengenali pelanggannya. Dan keenam, dapat membantu bekerja dari mana saja. Jadi e-commerce ini membantu banyak hal. Ya. Manfaat e-commerce bagi pengusaha UMKM, usaha mikro kecil menengah, pertama, dapat memperluas jangkauan pasar. Pastinya salah satu manfaat e-commerce adalah menjangkau target pasar yang lebih luas. Berbeda jika kita hanya memiliki toko konvensional yang menjangkau pembeli di wilayah sekitar kita saja. Dengan website e-commerce, kita bisa terhubung oleh pengguna dari berbagai wilayah, sehingga hal tersebut bermanfaat untuk mengenalkan produk kita. Yang kedua, menciptakan brand awareness. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa e-commerce dapat menjangkau target pasar kita secara luas. Maka dari situ, dapat diartikan bahwa semakin banyak orang yang mengetahui produk atau toko kita, dengan begitu tandanya toko kita sudah membentuk brand awareness. Ya, hal tersebut sangat penting. Selain agar dikenal, ternyata juga bisa meningkatkan penjualan kita loh. Sebab mereka percaya jika produk kita bagus. Tiga, pelanggan mudah melakukan pembelian.
Saat pelanggan kita membutuhkan barang, pasti mereka tidak ingin ribet untuk mencari dan mendapatkannya. Mereka cukup mencari melalui platform atau searching engine. Tentu saja membuat toko online merupakan cara terbaik agar konsumen bisa mendapatkan produk dengan mudah. Dengan e-commerce dapat membantu pelanggan kita untuk lebih mudah menemukan toko online kita. Apalagi jika wilayahnya tidak terlalu jauh dari lokasi pelanggan, kemungkinan mereka beli produk jualan kita juga semakin tinggi. Keempat, menghemat biaya. Manfaat e-commerce selain dapat menjangkau pasar, penggunaan e-commerce kita bisa menghemat biaya promosi sebab kita tidak perlu menyewa toko secara fisik. Kita cukup mengeluarkan biaya untuk iklan, tenaga kerja, dan pembuatan website toko online kita. Maka dari itu, banyak pebisnis yang lebih memilih berjualan melalui e-commerce karena lebih tepat sasaran, sehingga bisa meningkatkan penjualan.